Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Alivia Nur Fathani, mahasiswa dari IKIP Siliwangi, Prodi PGSD tahun 2021 dengan NIM 210600043. Di sini saya akan mereview beberapa materi terkait mata kuliah, sumber dan media pembelajaran berbasis digital. Untuk materi yang pertama, saya akan memaparkan tentang pengertian teknologi informasi. Menurut Ruman dan kawan-kawan pada tahun 2012, teknologi informasi adalah serangkaian tahapan penanganan informasi yang meliputi penciptaan sumber-sumber informasi, pemeliharaan saluran informasi, dan penerimaan informasi secara selektif. Selanjutnya, pentingnya teknologi informasi. Di era globalisasi ini, pendidikan perlu beradaptasi dengan perubahan pola pikir dan kebutuhan yang serba cepat, praktis, dan juga tepat. Kehadiran teknologi informasi mampu melayani kebutuhan tersebut. Dengan dukungan teknologi informasi, siswa dapat mengakses informasi secara luas melalui pemanfaatan teknologi, khususnya internet. Interaksi antara siswa dan guru menjadi lebih fleksibel dan juga leluasa. Teknologi informasi berperan sebagai alat bantu pembelajaran melalui berbagai sarana komunikasi modern. Selanjutnya, peranan teknologi informasi. Yang pertama, sarana yang membantu dan melengkapi proses belajar mengajar secara praktis dan modern. Yang kedua, sarana yang membantu mengambil, mengolah, menyimpan, dan menyajikan data dengan cepat, tepat, dan efisien. Yang terakhir, teknologi informasi dan komunikasi bertindak sebagai wahana pembelajaran untuk menyampaikan materi pendidikan secara tepat, cepat, dan juga efisien. Selanjutnya ada manfaat teknologi informasi. Yang pertama, menyediakan media pembelajaran yang bervariasi. Yang kedua, mengakses materi tanpa batas. Yang ketiga, materi pembelajaran lebih menarik. Yang keempat, metode mengajar tidak monoton. Yang kelima, fleksibilitas aktivitas mengajar. Yang keenam, meningkatkan minat siswa untuk belajar. Dan terakhir, meningkatkan kualitas pendidikan. Selanjutnya ada tujuan mata pelajaran teknologi informasi dan komunikasi. Yang pertama, memahami teknologi informasi dan komunikasi. Yang kedua, mengembangkan keterampilan untuk memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Yang ketiga, mengembangkan sikap kritis, kreatif, apresiatif, dan mandiri dalam penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Dan terakhir, menghargai karya cipta di bidang teknologi informasi dan komunikasi. Selanjutnya ada cara pengembangan sistem pembelajaran dengan internet. Yang pertama, menggunakan sepenuhnya fasilitas internet yang telah ada seperti email, internet relay chat, World Wide Web, search engine, MaiList atau mailing list, dan file transfer protocol. Yang kedua, menggunakan software pengembangan program pembelajaran dengan internet yang dikenal dengan web course, yang diantaranya bisa didapat secara gratis ataupun dengan membelinya. Ada beberapa vendor yang mengembangkan web course tools seperti WebCity, WebViews, Topclass, dan lain-lain. Yang terakhir, mengembangkan sendiri program pembelajaran sesuai dengan kebutuhan dengan menggunakan bahasa pemrograman seperti ActiveSaver Page. Selanjutnya saya akan mereview juga materi yang kedua, yaitu yang pertama, pengertian inovasi pembelajaran. Inovasi pembelajaran merupakan sebuah upaya pembaharuan terhadap berbagai komponen yang diperlukan dalam penyampaian materi pembelajaran, berupa ilmu pengetahuan dari tenaga pendidik kepada peserta didik dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan yang berlangsung. Selanjutnya ada alasan perlunya inovasi dalam dunia pembelajaran. Dengan adanya inovasi pembelajaran, maka proses kegiatan belajar mengajar dapat berjalan dengan lancar, kondusif, dan kreatif, sehingga dapat menumbuhkan semangat belajar peserta didik, dan juga tercapainya tujuan pembelajaran, dan pada akhirnya dapat meningkatkan prestasi belajar peserta didik. Yang kedua, inovasi dapat digambarkan sebagai upaya peningkatan pemikiran dan kaitannya dalam proses pembelajaran dengan penghasilan produk atau kaidah yang baru ke arah pelaksanaan kurikulum. Yang ketiga, menjadi tenaga pengajar yang inovatif adalah yang aktif mencari ide-ide baru dan mengalami proses pelaksanaan yang terus berkesinambungan dan tidak terhenti dalam satu waktu saja, melainkan terus berlangsung.
Selanjutnya ada peran guru dalam inovasi dan pengembangan media pembelajaran. Peran guru dalam inovasi dan pengembangan media pembelajaran sangat diperlukan, mengingat guru dapat dikatakan sebagai pemain yang sangat berperan dalam proses belajar mengajar di kelas. Hendaknya dapat mengolah kemampuan untuk membuat media pembelajaran yang efektif dan efisien. Selanjutnya ada pentingnya ICT dalam inovasi pembelajaran. Pendidikan pada abad ke-21 dituntut dapat mempersiapkan peserta didik memiliki keterampilan belajar dan berinovasi, keterampilan menggunakan dan memanfaatkan teknologi informasi dan juga medianya, dapat bekerja dan bertahan menggunakan kecakapan hidup atau life skill. Dalam Framework 21 Century Skills, terdapat 4 keterampilan yang dibutuhkan oleh peserta didik di abad 21 ini, yang kemudian dikenal dengan kompetensi 4C. Yang pertama, Creativity, Thinking, and Innovations. Yang kedua, Critical Thinking dan Problem Solving. Yang ketiga, Communication. Dan yang terakhir, Collaborations. Selanjutnya ada perkembangan ICT di sekolah dasar. Yang pertama, kurikulum dan pembelajaran teknologi informasi dan komunikasi atau ICT. Dalam menghadapi abad ke-21 ini diperlukannya pengembangan kurikulum yang terintegrasikan dengan teknologi. Salah satunya kurikulum yang berbasis pada ICT atau Informations and Communications Technology. Dalam kurikulum ini pemerintah menghilangkan pelajaran teknologi informasi dan komunikasi dari SD sampai dengan SLTA dengan berbagai alasan, diantaranya terkait kesadaran bahwa pengembangan TIK telah berpengaruh terhadap berbagai aspek kehidupan manusia. Yang kedua, sarana dan prasarana informasi dan Informations and Communications Technology di sekolah dasar. Dalam Peraturan Pemerintahan RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, Bab 7 Pasal 42 Ayat 1 dan 2 menyatakan bahwa setiap satuan pendidikan wajib memiliki sarana dan prasarana untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan. Yang ketiga, kemampuan guru dan penguasaan ICT. Kompetensi TIK guru di Indonesia masih rendah karena belum mencapai 50% dari total seluruh guru. Selanjutnya, solusi yang dapat dilakukan terkait permasalahan kurangnya sarana dan prasarana ICT. Yang pertama, sekolah perlu memiliki sarana dan prasarana ruangan yang luas khusus untuk tempat menyimpan barang-barang ICT. Yang kedua, kepala sekolah, guru, siswa, dan masyarakat sekolah perlu bekerja sama dalam menjaga, merawat sumber sarana dan prasarana ICT yang sudah ada. Yang ketiga, perlu adanya upaya pemerintahan dan Menteri Komunikasi Informatika dalam menciptakan inovasi aplikasi pembelajaran yang tidak memerlukan kuota tinggi. Yang keempat, pemerintah perlu menyediakan dana anggaran yang merata kepada setiap sekolah di berbagai daerah, baik kota, kabupaten, kecamatan, desa, dan lain-lain. Dan terakhir, kepala sekolah perlu menjalin hubungan baik kepada lembaga pendidikan di atasnya. Selanjutnya ada teknologi informasi sebagai inovasi pembelajaran di sekolah dasar atau MI. Yang pertama, hakikat teknologi informasi. Yang kedua, konsep pembelajaran melalui teknologi informasi. Dan yang ketiga, kegiatan belajar mengajar. Ada 4 masalah pokok yang sangat penting yang harus dijadikan pedoman untuk pelaksanaan kegiatan belajar mengajar. Yang pertama, spesifikasi dan kualifikasi perubahan tingkah laku yang bagaimana diinginkan sebagai hasil belajar mengajar yang dilakukan. Yang kedua, memilih cara pendekatan belajar mengajar yang dianggap paling cepat dan efektif untuk mencapai sasaran. Yang ketiga, memilih dan menetapkan prosedur, metode, dan teknik belajar mengajar yang dianggap paling tepat dan efektif. Terakhir, menerapkan norma-norma untuk kriteria keberhasilan sehingga guru mempunyai pegangan yang dapat dijadikan ukuran untuk menilai sampai sejauh mana keberhasilan tugas-tugas yang telah dilakukannya. Selanjutnya, review materi yang ketiga. Yang pertama tentang konsep dasar multimedia. Multimedia adalah alat atau sarana yang dapat digunakan untuk menyampaikan sesuatu dengan berbagai cara.
Ada 5 elemen multimedia menurut Vaughan pada tahun 2011. Yang pertama ada teks, yang kedua ada suara, yang ketiga ada gambar, 4 video, dan terakhir animasi. Selanjutnya ada aspek penting dalam hakikat multimedia. Yang pertama ada konvergensi, yang kedua ada interaktivitas, yang ketiga ada mandiri, yang keempat ada kompleksitas, yang kelima ada hiburan, yang keenam ada informasi, dan terakhir ada pendidikan. Ada juga contoh penerapan hakikat multimedia. Yang pertama, presentasi, yang kedua e-learning, yang ketiga games, yang keempat simulasi, dan yang terakhir seni digital. Ada pula jenis multimedia. Yang pertama ada multimedia interaktif, yang kedua multimedia hiperaktif, yang ketiga multimedia linear. Selanjutnya ada komponen multimedia. Yang pertama ada teks, yang kedua ada gambar, yang ketiga audio, keempat video, kelima animasi, dan terakhir interaktivitas. Selanjutnya review materi keempat. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemanfaatan multimedia dalam dunia pendidikan di SD atau MI. Pemanfaatan ICT diperlukan dalam rangka efektivitas dan efisiensi pembelajaran. Artinya tidak menutup kemungkinan di tahun-tahun yang akan datang materi tugas dan ditransfer melalui ICT. ICT dalam pembelajaran dapat menjadi dua peran. Yang pertama sebagai media presentasi pembelajaran, misalnya berbentuk slide PowerPoint dan animasi dengan program Flash. Yang kedua sebagai media pembelajaran mandiri atau e-learning, misalnya peserta didik diberikan tugas untuk membaca atau mencari sumber dari internet, mengirimkan jawaban tugas, bahkan mencoba dan melakukan materi pembelajaran. Selanjutnya ada cara mengimplementasikan ICT di sekolah. Yang pertama ada menyediakan kebutuhan perangkat TIK, misalnya fasilitas komputer, proyeksi LCD, dan sambungan internet yang dapat dimanfaatkan oleh guru, karyawan, dan siswa. Yang kedua, kemudahan dalam mengakses sistem jaringan bagi guru, karyawan, dan siswa. Yang ketiga, mengimplementasikan di tingkat guru melalui pelatihan terprogram dan berkesinambungan dengan sistem e-learning. Yang keempat, menyediakan tenaga khusus TIK yang kompeten dan mampu mengkoordinasikan perangkat TIK. Dan terakhir, membuat sistem jaringan terpadu berbasis TIK dalam penyelenggaraan program pendidikan, misalnya pembuatan web sekolah. Selanjutnya ada fungsi ICT. Yang pertama pengumpulan dan penyimpanan data, yang kedua pemrosesan dan analisis data, yang ketiga komunikasi dan kolaborasi, yang keempat akses informasi, yang kelima meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Selanjutnya ada contoh penerapan ICT. Yang pertama ada e-learning, yang kedua ada e-commerce, yang ketiga ada telemedicine, yang keempat ada Sampurna Academy. Selanjutnya ada ICT mendukung pembelajaran. Untuk mendukung pembelajaran, di sini ICT dibagi menjadi dua, untuk mendukung pembelajaran massal atau klasikal, dan yang kedua untuk pembelajaran mandiri. Aplikasi ICT sebagai penunjang belajar. Yang pertama ada Learning Management System, yang kedua Computer Basic Training, dan yang terakhir Virtual Laboratory. Aplikasi ICT mendukung belajar mandiri. Yang pertama Digital Library, Video on Demand, Wikipedia, blog, mobile learning, dan materi online. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi dalam pemanfaatan ICT di sekolah. Yang pertama kemampuan sekolah, yang kedua kemampuan SDM, dan yang ketiga lingkungan sekolah. Selanjutnya ada kelebihan ICT. Yang pertama, inovasi dalam pembelajaran semakin berkembang dengan adanya inovasi e-learning yang semakin memudahkan proses pendidikan. Yang kedua, membiasakan mahasiswa atau peserta didik dalam menggunakan ICT sebagai media belajar, memberikan kemampuan personal pembelajar secara mandiri. Yang ketiga, belajar tanpa dibatasi ruang dan waktu. Yang keempat, materi-materi pembelajarannya selalu up to date. Dan terakhir, lebih aktif dan kreatif dalam mengembangkan pemikirannya.
Ada juga kekurangan dari ICT. Yang pertama, kemajuan ICT akan semakin mempermudah terjadinya pelanggaran terhadap hak atas kekayaan intelektual. Karena semakin mudahnya mengakses data menyebabkan orang yang bersifat plagiatis akan melakukan kecurangan. Yang kedua, walaupun sistem administrasi suatu lembaga pendidikan bagaikan sebuah sistem tanpa celah, akan tetapi jika terjadi sesuatu kecerobohan dalam menjalankan sistem tersebut akan berakibat fatal. Yang ketiga, penerapannya membutuh biaya yang relatif besar. Yang keempat, rentan terhadap penyalahgunaan fungsi. Dan terakhir, guru dalam penerapan ICT dituntut memiliki keahlian tinggi. Selanjutnya saya akan mereview materi yang kelima. Dampak implementasi multimedia dalam pembelajaran. Yang pertama ada definisi pendidikan. Pendidikan merupakan instrumen krusial bagi sebuah perubahan pola kehidupan ke arah yang lebih baik. Selanjutnya ada definisi multimedia. Secara sederhana, multimedia dapat diartikan sebagai media yang di dalamnya terdapat perpaduan kombinasi sebagai bentuk elemen informasi seperti teks, grafik, animasi, suara, dan video. Selanjutnya ada bentuk-bentuk multimedia dalam pembelajaran. Yang pertama ada tutorial, yang kedua drill and practice, yang ketiga simulasi, yang keempat percobaan atau eksperimen, dan yang terakhir ada permainan. Selanjutnya ada multimedia sebagai penunjang pembelajaran. Media pendidikan yang biasa digunakan dalam proses belajar mengajar. Yang pertama ada media grafis, yang kedua ada 3 dimensi, dan terakhir ada proyeksi. Jenis teknologi ini merupakan paling banyak penggunaannya, dapat menunjang pembelajaran dalam kelas dan memiliki dampak positif terhadap pembuatan keputusan instruksional. Penggunaan multimedia dalam pembelajaran. Teknologi multimedia ini juga dapat digunakan dalam mengembangkan computer assisted learning, yaitu perangkat lunak pendidikan yang diakses melalui komputer dan merupakan bentuk pembelajaran yang menempatkan komputer sebagai guru. Proses belajar bisa berlangsung secara individu dan mampu mengadopsi perbedaan individu peserta didik. Selanjutnya ada pengaruh multimedia dalam pembelajaran menurut Harto Pramono antara lain. Yang pertama multibentuk, kedua animasi, ketiga multi saluran sensorik, yang keempat pembelajaran non-linear, dan terakhir interaktivitas. Ada juga peranan multimedia dalam pembelajaran. Menurut Levy and Lenz mengemukakan 4 fungsi multimedia pembelajaran. Yang pertama ada fungsi atensi media visual yang merupakan latihan. Yang kedua, fungsi efektif visual dapat dilihat dari tingkat kenikmatan siswa ketika belajar atau membaca teks bergambar. Yang ketiga ada fungsi kognitif, dapat mencapai tujuan untuk memahami dan mengingat informasi atau pesan yang terkandung dalam gambar. Yang terakhir fungsi kompensatoris. Media visual yang memberikan konteks untuk memahami teks membantu siswa yang lemah dalam membaca untuk mengorganisasikan informasi dalam teks dan mengingatnya kembali. Selanjutnya ada keuntungan simulasi multimedia pembelajaran. Yang pertama, menirukan suatu keadaan nyata yang bila dihadirkan terlalu berbahaya, misalnya simulasi reaktor nuklir. Yang kedua, menirukan suatu keadaan nyata yang bila dihadirkan terlalu mahal, misalnya simulasi pesawat udara. Yang ketiga, menirukan keadaan yang sulit untuk diulangi secara nyata, misalnya letusan gunung berapi atau gempa bumi. Yang keempat, menirukan keadaan yang jika dilakukan secara nyata memerlukan waktu yang panjang, misalnya pertumbuhan tanaman jati. Yang terakhir, menirukan kondisi alam yang ekstrim, misal kondisi di kutub. Selanjutnya ada manfaat multimedia dari perspektif pendidik dan peserta didik yang diungkapkan oleh Denny Darmawan. Yang pertama, meningkatkannya pengemasan materi pembelajaran dari yang saat ini dibangun. Yang kedua, menerapkan strategi konsep pembelajaran baru dan inovatif efisien. Yang ketiga, pemanfaatan aktivitas akses pembelajar.
Yang keempat, menggunakan sumber daya yang terdapat pada internet. Yang terakhir, dapat menerapkan materi pembelajaran dengan multimedia. Selanjutnya ada interaksi pembelajaran lebih luas dan multi sumber belajar, manfaat dari perspektif peserta didik. Yang pertama, meningkatkan komunikasi dengan pendidik dan peserta didik lainnya. Yang kedua, lebih banyak materi pembelajaran yang tersedia yang dapat diakses tanpa memperhatikan ruang dan waktu. Yang ketiga, berbagai informasi dan materi terorganisasi dalam suatu wadah pembelajaran offline dan online. Selanjutnya ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kualitas pembelajaran, yaitu latar belakang sosial ekonomi, lingkungan belajar di rumah, dan latar belakang kemampuan kognitif. Selanjutnya, untuk review pertemuan yang ke-6. Pengembangan media berbasis Information, Communications, and Technology. Macam-macam media berbasis ICT. Yang pertama, teknologi komputer, teknologi komunikasi, teknologi multimedia, dan terakhir teknologi jaringan komputer. Selanjutnya ada perkembangan media pembelajaran berbasis ICT. Pada tahun 1923 hanya gambar, model, benda, alat, dan sebagainya. Pada tahun 1940 sampai 1950, visual education atau visual aids, video recording. Selanjutnya pada tahun 1960, system approach. Dan era globalisasi perkembangan ICT semakin bagus dan menyesuaikan kebutuhan pendidikan. Selanjutnya ada strategi pemanfaatan ICT. Yang pertama, ICT sebagai alat bantu atau media pembelajaran. Yang kedua, ICT sebagai sarana atau tempat belajar. Yang ketiga, ICT sebagai sumber belajar. Dan yang keempat, ICT sebagai sarana peningkatan profesionalisme. Yang terakhir ada langkah-langkah menyiapkan media pembelajaran berbantuan komputer. Yang pertama, menentukan kebutuhan pembelajaran. Yang kedua, desain instruksional. Yang ketiga, pengembangan media. Yang keempat, pengujian dan peningkatan. Yang kelima, penerapan dan evaluasi. Yang keenam, keterlibatan dan interaktivitas. Yang ketujuh, kurikulum fit. Yang kedelapan, aksesibilitas. Yang kesembilan, pemantauan kemajuan pembelajaran. Dan terakhir, dukungan teknis dan manajemen konten. Mungkin segitu saja review materi terkait mata kuliah sumber dan media pembelajaran berbasis digital yang dapat saya paparkan. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah atau kurang enak didengar. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, perkenalkan, nama saya Alifia Nur Fathani, mahasiswa dari IKIP Siliwangi, Prodi PGSD dengan NIM 21060043. Ibu mohon izin sebelumnya saya minta waktu Ibu untuk diwawancarai mengenai teknologi informasi yang sudah digunakan di kelas dan di sekolah selama pembelajaran sehari-hari. Untuk pertanyaan yang pertama, Ibu, bagaimana integrasi teknologi informasi dalam pembelajaran sehari-hari di kelas? Kalau misalnya teknologi informasinya itu, kalau di saya itu kan masih kelas rendah ya, di kelas 2. Jadi untuk integrasinya itu ya disesuaikan dengan tujuan pembelajarannya. Jika memang memerlukan seperti kalau di kelas rendah itu ada musik-musik ya, jadi siswa itu lebih paham kalau langsung ada lagunya. Nah biasanya itu baru menggunakan teknologi informasi, bisa di lab IT biasanya bisa menggunakan Chromebook, Smart TV atau yang lain sebagainya. Seperti itu. Baik, Bu. Selanjutnya, bagaimana cara Ibu memilih dan mengevaluasi sumber daya digital untuk digunakan dalam pembelajaran di kelas? Ya, tentunya untuk memilih sumber dayanya itu disesuaikan dulu dari tingkat kebutuhan siswa dan tingkat siswa itu akan paham tidak jika misalnya menggunakan teknologi tersebut. Karena percuma juga kalau misalnya kita menggunakan teknologi tersebut tapi tidak bisa sampai kepada siswanya. Jadi disesuaikan juga dengan tingkat kebutuhan dan kepemahaman siswa. Baik, selanjutnya Bu, bagaimana cara Ibu merencanakan dan menyusun materi pembelajaran yang memanfaatkan sumber dan media berbasis IT?
Untuk menyusun materi pembelajarannya itu, yang pertama ya tentu ya kalau misalnya di saya sendiri masih kurikulum 13, jadi pasti disesuaikan dulu dengan kompetensi dasarnya, kemudian diintegrasikan dengan tujuan pembelajarannya, indikatornya, kemudian baru ke materi atau bahan ajarnya. Seperti itu. Baik Bu, selanjutnya bagaimana cara Ibu menyesuaikan penggunaan teknologi informasi dengan gaya belajar yang berbeda di antara siswa? Ya, untuk gaya belajar itu kan ada beberapa ya gitu, berbeda-beda. Nah, kalau misalnya di saya itu diganti-ganti. Kadang misalnya di minggu ini kita gaya belajar kinestetik, misalnya seperti itu. Terus nanti di minggu besoknya audio kayak gitu. Jadi diganti-ganti. Kemudian kalau dalam satu pembelajaran dilangsungkan biasanya dikelompokkan. Jadi gaya belajar yang berbeda-beda itu saling melengkapi ke salah satu temannya gitu. Baik Bu, selanjutnya bagaimana cara Ibu untuk memastikan bahwa penggunaan teknologi informasi dalam pembelajaran mengakomodasi kebutuhan siswa yang memiliki kebutuhan khusus Bu? Untuk di saya sendiri itu ada satu siswa yang memiliki kebutuhan khusus, tapi dia itu slow learner, jadi tidak yang seperti apa gitu, cuman dia hanya lambat. Nah kalau seperti itu dibantu sama teman-temannya, jadi di sini ada dibuat kelompok atau dibuat diskusi seperti itu, nanti dibantu oleh teman-temannya, dibimbing juga oleh saya gitu. Jadi siswa yang berkebutuhan khusus ini bisa memahami cara penggunaan dalam pembelajaran berbasis IT seperti itu. Baik Bu, selanjutnya bagaimana cara Ibu untuk memfasilitasi kolaborasi antara siswa menggunakan teknologi informasi dalam pembelajaran? Ya, untuk kolaborasi tentu ya berarti dikelompokkan dulu. Nah karena kalau di saya itu kan kelas rendah, jadi nggak bisa buat kelompok seperti itu. Jadi harus dibimbing dulu sama gurunya, ditentukan dulu nama-namanya, kemudian baru masuk ruang IT. Kalau di Sirnagali sendiri ada khusus gitu ya ruang IT, baru setelah dikelompokkan, diajarkan dulu seperti apa cara-caranya, baru siswa untuk mengaplikasikannya secara langsung. Seperti itu. Baik Bu, selanjutnya media berbasis IT yang pernah digunakan dan sering digunakan dalam pembelajaran sehari-hari. Media itu yang berbasis IT tentunya video pembelajaran, bisa dari Canva, kemudian bisa kita juga pakai games edukasi menggunakan aplikasi Wordwall kalau saya, kemudian menggunakan video untuk mengedit video itu menggunakan apa sih namanya tuh Powtoon dan lain sebagainya itu, jadi siswa itu akan lebih menarik gitu pembelajaran. Baik Bu, selanjutnya contoh inovatif tentang penggunaan teknologi informasi untuk membuat pembelajaran lebih menarik dan berarti bagi siswa. Ya, contoh inovatifnya itu ya mungkin ditambah lagi kreativitas gurunya gitu ya. Misalnya mencari aplikasi-aplikasi apa tuh yang bisa digunakan dalam proses pembelajaran, kayak kalau misalnya aplikasi yang bisa mendukung, yang bisa membuat anak tuh tertarik gitu, sehingga pembelajarannya juga tidak akan membosankan dan IT-nya itu akan bermanfaat untuk mereka. Baik Bu, selanjutnya hambatan atau kesulitan dan pembuatan maupun penerapan media yang dirancang. Ya, untuk di kami sendiri hambatannya itu mungkin karena fasilitasnya masih kurang. Kayak misalnya Chromebook di sekolah Sirnagali sendiri itu hanya dikasih 5, sedangkan ada 6 rombel, jadi masih sedikit kekurangan. Kemudian untuk di biaya sih sebenarnya kalau misalnya untuk yang di saya masih kurtilas, jadi belum terlalu menggunakan modul ajar setiap harinya, tapi untuk yang modul ajar dan LKPD setiap harinya itu mungkin di anggaran, kemudian di kayak HVS atau lain sebagainya gitu. Jadi mungkin itu aja sih hambatannya. Baik Bu, yang terakhir solusi dari kesulitan dan hambatan dalam pembuatan maupun penerapan media yang digunakan. Nah, untuk solusinya itu tentunya pasti harus ada fasilitasnya ditambah ya, semoga nanti Chromebooknya bisa ada beberapa gitu, jadi bisa dimanfaatkan dengan baik juga. Kemudian ya semoga ada penambahan anggaran atau seperti apa untuk kegiatan pembelajaran gitu, seperti itu saja. Baik, terima kasih Ibu atas waktunya. Mohon maaf bila ada yang kurang berkenan dari kata-kata saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Mohon izin Ibu, di sini saya akan mewawancarai Ibu mengenai teknologi informasi yang sudah digunakan di sekolah ini. Yang pertama ya Bu, bagaimana integrasi teknologi informasi dalam pembelajaran sehari-hari di kelas? Kebetulan penggunaan teknologi dan informatika sudah dilaksanakan dalam kegiatan pembelajaran sehari-hari. Baik, selanjutnya Bu, bagaimana cara memilih dan mengevaluasi sumber daya digital untuk digunakan dalam pembelajaran di kelas? Untuk memilihnya saya sesuaikan lagi dengan karakteristik anak-anak di kelas saya. Baik, selanjutnya cara merencanakan dan menyusun materi pembelajaran yang memanfaatkan sumber dan media berbasis IT. Di sini saya memanfaatkannya tetap ya mengacu pada modul ajar, namun saya modifikasi lagi dengan teknologi informasi yang saya pakai. Baik, selanjutnya bagaimana cara Ibu memastikan bahwa penggunaan teknologi informasi dalam pembelajaran mengakomodasi kebutuhan siswa dengan kebutuhan khusus? Kebetulan di kelas saya tidak ada anak yang berkebutuhan khusus. Namun mungkin kecepatan dalam menerima pembelajarannya itu beda-beda. Ada yang cepat, ada yang lambat. Biasanya kalau yang lambat itu saya mengarahkan anak-anak yang cepat untuk menjadi tutor sebaya untuk membantu saya dalam menyampaikan materi tersebut pada anak-anak yang mungkin agak lambat untuk menerima materinya. Baik. Selanjutnya, cara memfasilitasi kolaborasi antara siswa menggunakan teknologi informasi dalam pembelajaran. Jadi anaknya dibimbing terlebih dahulu untuk cara penggunaan si media teknologinya dalam pembelajaran. Selanjutnya berjalan sendiri, merekanya bisa gitu. Karena udah diajarkan, jadi anak-anaknya bisa gitu ya Bu ya? Iya. Baik. Selanjutnya, media berbasis IT yang pernah digunakan dan sering digunakan dalam pembelajaran apa aja Bu? Media berbasis IT, pakai Canva mungkin, terus pakai video interaktif juga, terus kuis-kuis kayak gitu di Quizzes. ya di kuisis kayak gitu. Selanjutnya Bu, contoh inovatif tentang penggunaan teknologi informasi untuk membuat pembelajaran lebih menarik dan berarti bagi siswa. Agar pembelajarannya selalu diingat dan bermakna bagi siswa, di sini saya tidak selalu menggunakan buku saja, tapi saya memanfaatkan berbagai fasilitas yang disediakan oleh sekolah. Misalnya di lab itu ada TV, kita bisa nonton bareng tentang apa yang akan saya sampaikan materi hari itu. Terus ada Chromebook, di situ saya pakai media pembelajaran yang kuisis kayak gitu dengan cara berkelompok. Terus ada tab, saya gunakan juga untuk media pembelajarannya. Di situ terdapat permainan-permainan yang berkaitan dengan materi yang saya ajarkan. Baik Bu. Selanjutnya, hambatan atau kesulitan dan pembuatan maupun penerapan media yang dirancang apa aja Bu? Hambatan. Mungkin kalau misalnya pembuatan mah di sini saya juga masih belajar ya, jadi masih bisa tutor-tutor YouTube kayak gitu, atau saya cari media pembelajarannya di aplikasi PMM. Di sini hambatan yang emang benar-benar hambatan gitu, kayak anak-anaknya tuh kekurangan fasilitasnya, kayak jumlah Chromebooknya misalnya cuma ada 5 ya di sini, jadi hanya bisa berkelompok, tidak bisa individu. Terus kayak keterbatasan buat infokus di kelas, di sini masih ganti-gantian kayak gitu, jadi nggak bisa sesering itu untuk menggunakan fasilitas yang ada di sekolah, ganti-gantian sama guru yang lain. Baik, pertanyaan terakhir Bu, solusi dari kesulitan dan hambatan dalam pembuatan maupun penerapan media yang digunakan. Solusinya mungkin alat dan sarana prasarana yang dibutuhkannya diperbanyak aja. Baik, terima kasih banyak Ibu atas waktunya sudah mau diwawancarai oleh saya. Mungkin sekian aja wawancara dari saya Bu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.